Shalom. Halo anak-anak yang ada di penjuru dunia. Di penjuru Tunjung Sekar, ya, di sekitaran Tunjung Sekar. Puji Tuhan, semoga hari ini semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang good, dan tetap semangat untuk belajar di semester 2 ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, bernafas, dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasih. Tuhan tolong setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk belajar tentang berubah menjadi baru. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang berubah menjadi lebih baik. Karena kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat kami tidak mau tinggal di dalam dosa kami yang lama. Kami mau berubah ke arah yang lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang dengar-dengaran, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, Kau berikan hikmat, kepintaran, kepandaian, fokus dan semangat dalam setiap mengerjakan tugas-tugasnya yang ada. Tuhan Engkau memberikan kesehatan juga untuk mereka dan juga kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita mau memuji Tuhan ya. Silahkan kalian buka LKS kalian dari halaman 71. Halaman 71, silakan siapkan LKS kalian. Kalian menyanyi ya. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Baitnya yang kedua. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terima kasih anak-anak. Pujian hari ini mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mau berubah menjadi baru karena suara Tuhan kita dengar, ya. Suara Tuhan kita dengar bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, anak-anak, semua ciptaan yang ada di bumi ini, makhluk hidup apapun itu bisa berubah. Kalian pernah tahu kan pasti ya, sebelumnya waktu kalian kelas 4 belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Ya, pertama dari ulat. Ya, ulat, kemudian berubah menjadi kepompong. Ya kan? Kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, sebelumnya dari telur dulu ya, dari telur dulu menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, anak-anak, itu adalah metamorfosis dari kupu-kupu. Sama seperti kita dari kandungan ibu kita,
Kemudian kita dilahirkan di dunia ini, masih baby, masih imut-imut, masih nangis-nangis, teriak-teriak. Nah, sekarang di rumah siapa yang masih suka nangis-nangisan? Nah, kemudian sekarang kalian sudah besar, sudah kelas 5. Itu ada perubahan, itu dalam bentuk fisik, ya. Perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk tubuh juga, itu adalah perubahan bentuk fisik. Nah, benda mati itu bisa berubah karena penyusutan atau berkurang. Benda hidup ya yang bisa bertumbuh, berkembang itu adalah hewan dan juga tumbuhan. Setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan ini pasti mengalami perubahan. Dari seekor ulat tadi ya jadi kupu-kupu. Sebagai lambang manusia yang penuh dosa, untuk mengubah dirinya perlu perjuangan dan usaha yang keras untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, sampai hari ini Ibu Evelyn juga masih belajar untuk berubah menjadi lebih baik. Apalagi kalian masih kelas 5, masih banyak waktu untuk berubah. Ya, banyak waktu untuk berubah. Kemarin Ibu sudah lihat hasil cerita kalian, perubahan menjadi lebih baik. Good, excellent, bagus semua. Yang dulunya suka marah, kemudian ada yang egois, ada yang tidak pernah melipat baju sendiri atau mengambil baju sendiri. Nah, sekarang sudah bisa mengambil baju sendiri ya. Dulu biasanya sama mama, sekarang sudah bisa mandiri. Good, perubahan yang baik. Nah, itu tadi ada perubahan fisik ya, dari kecil hingga menjadi besar seperti kita ya yang dilahirkan. Kemudian mental. Mentalnya itu bisa dari yang penakut menjadi pemberani, yang rendah diri menjadi percaya diri. Beda ya, rendah diri sama percaya diri. Kemudian ada perubahan sifat atau karakter, yang dulunya gak sopan, ya sekarang menjadi anak yang sopan, yang suka damai. Nah, perubahan ini dibutuhkan oleh manusia sebagai belajar, untuk selalu belajar dalam kehidupannya. Karena hidup itu adalah belajar anak-anak. Dimanapun kalian, bertemu dengan siapapun, kalian perlu belajar. Karena dimanapun kalian berada, itu adalah sekolah. Dimanapun kalian bertemu dengan orang-orang, itu adalah guru kalian, ya. Walaupun dia masih kecil, ataupun lebih dewasa atau lebih tua dari kalian, itu juga adalah guru kalian. Perubahan perlu dilakukan agar pikiran kita ini nggak negatif, harus positif terhadap sesama melalui perubahan sifat, sikap, pikiran, tingkah laku kita. Terutama kita menjadi anak-anak Kristen harus mengalami pertumbuhan iman. Aduh Bu, gimana caranya pertumbuhan iman? Aku udah besar nih, udah tinggi. Nah, pertumbuhan iman adalah setiap hari semakin rajin berdoa, semakin rajin mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, kadang kita lupa nih mengandalkan Tuhan. Kadang kita lupa berdoa pagi-pagi. Kadang kita lupa pagi-pagi atau di sepanjang hari kita lupa untuk baca firman Tuhan. Nah, kita mau belajar salah satu tokoh di Alkitab, perubahan yang dulunya jahat, benci dengan orang Kristen, tetapi sekarang menjadi pengikut Kristus setelah bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Yesus, ya. Dia bertobat dan dia adalah seorang bernama Saulus. Dulunya bernama Saulus dan berubah menjadi Paulus. Nah, dia itu dididik oleh guru yang namanya Gamaliel. Nah, kehidupan Rasul Paulus ini berubah setelah bertemu Yesus. Dia itu lahir di Tarsus, nama gurunya adalah Gamaliel, dan dia membenci sekali dengan pengajaran Kristen, pengajaran Tuhan Yesus. Namun Saulus berkobar-kobar hatinya, berniat mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Wow, ngeri sekali ya. Dan salah satu murid Tuhan Yesus yang dibunuh Saulus dengan dilempari batu itu adalah Stefanus. Jadi Saulus ini membunuh Stefanus dengan cara melempari batu. Ngeri sekali, membayangkan membunuh orang dengan melempari batu. Kemudian Stefanus tidak membalas dan menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Kemudian semua orang melihat bahwa wajahnya Stefanus ini bersinar ketika dia menyerahkan kematiannya kepada Tuhan karena dibunuh oleh Saulus. Saulus menghadap imam besar dan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya Saulus bisa membawa murid-murid Yesus ke Yerusalem. Ya, jadi Saulus ini minta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik untuk bisa membawa murid-murid Yesus ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, nah ini perubahannya dia. Dia melihat cahaya dari langit yang mengelilinginya.
Dia jatuh rebah dan mendengar suara Yesus yang menyatakan bahwa Saulus sudah menganiaya Yesus, ya, menganiaya dengan cara membenci orang Kristen, membunuh Stefanus, dan teman-temannya Saulus menuntun dia masuk ke Damsyik, dibawa ke jalan lurus dan menginap di rumah Yudas selama 3 hari. Dan Saulus ternyata tidak mau makan, tidak mau berdoa. Selama 3 hari Saulus berdoa dan tidak mau makan. Dia akhirnya selama 3 hari itu berdoa dan dia tetap tidak mau makan. Di Damsyik dia bertemu dengan murid Yesus namanya Ananias. Ya, Ananias ini diutus untuk menemui Saulus. Kemudian Ananias ini yang memberkati Saulus. Ananias yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Ya, menumpangkan tangan itu biasanya memberkati, ya, didoakan dan mengatakan bahwa Saulus diutus Tuhan supaya Saulus penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu, Saulus menjadi sembuh dan dibaptis, ya. Kemudian Saulus berubah nama menjadi Paulus dan menjadi murid Kristus. Nah, anak-anak, perubahan tidak akan ada atau tidak akan terjadi bila tidak ada kemauan dari sungguh-sungguh dari orang tersebut. Kemauan itu merubah sikap hati, pikiran, dan perbuatan dari yang tidak baik menjadi baik. Seseorang yang sudah berubah menjadi baru dijadikan ciptaan baru, bukan dilahirkan kembali, bukan dimasukkan di dalam kandungan terus lahir kembali, ya, tidak. Tetapi menjadi ciptaan baru itu adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru ini meninggalkan perilaku, sikap hidup, karakter yang lama dan hidup dikuasai oleh Tuhan, bukan lagi dikuasai oleh dosa. Dan pada hari ini kita belajar melalui tokoh Paulus ini bahwa kita bisa berubah. Tuhan pasti bisa menjamah kita dengan cara apapun, dengan bertemu siapapun, dan dalam keadaan apapun kita bisa berubah. Untuk itu anak-anak, yuk kita mari berubah dari sikap hidup yang lama kita. Ibu sudah lihat perubahan dalam diri kalian, baik itu sikap kalian di rumah sudah menjadi lebih baik, ya, bisa beres-beres, bisa membantu orang tua, bisa menyiapkan pakaian sendiri, itu sudah luar biasa. Tetap lanjutkan dan tetap semangat mengikut Tuhan Yesus, tetap semangat mengandalkan Tuhan Yesus. Di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, kalian tetap harus sehat, tetap terus belajar walaupun dari rumah. Oke? Tetap semangat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh belajar tentang bagaimana kami berubah menjadi baru. Kami belajar kembali dari tokoh Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dia adalah orang yang berdosa yang dulunya membenci Tuhan, tetapi karena Ananias dan juga karena Roh Kudus-Mu yang menjamah, menyembuhkan Saulus, berubah menjadi yang tidak baik menjadi baik. Engkau menolong Saulus menjadi Paulus, menjadi anak Tuhan yang memberkati. Bahkan pengaruh dari tokoh Paulus ini sangat besar hingga saat ini. Tuhan, kami mau Tuhan biar menjadi anak-anak di rumah yang menjadi anak yang baik, anak-anak yang berubah menjadi lebih sopan, lebih baik, lebih rajin, lebih menghargai orang lain, ya Bapa. Kami mau anak-anak-Mu ini mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dalam persiapan mereka untuk pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Tuhan, tolong setiap anak-Mu, berkatilah mereka, lindungi mereka, dan jauhkan kami dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat guys. Dadah, God bless you.